Al Nassr dan Al Ittihad ke perempat final Kings Cup. Juara bertahan RB Leipzig tersingkir di DFB Pokal. Resmi, Vinicius Junior perpanjang kontrak baru di Real Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Amburadulnya penampilan Chelsea juga tak lepas dari mirisnya kinerja lini serang dan lini belakangnya. Sejauh ini mereka baru mengemas 13 gol dan kebobolan 11 kali. Chelsea kemudian coba berbenah caranya dengan mendatangkan pemain baru. Mereka dikabarkan mencoba untuk memboyong satu back dan satu striker pada Januari tahun 2024 nanti. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan tim rekrutmen Chelsea kini tengah berdiskusi untuk mencari siapa saja kandidat pemain yang tepat untuk didatangkan ke Stamford Bridge pada tengah musim nanti. Ada kejadian tidak mengenakan menimpa Vinicius saat laga El Clasico akhir pekan kemarin. Kejadian ini terjadi ketika sang winger ditarik keluar oleh Ancelotti di babak kedua. Pada saat itu, ada salah satu oknum fans Barcelona tertangkap kamera membuat gestur rasisme terhadap Vinicius. Alhasil cuplikan tersebut viral di dunia maya beberapa hari terakhir. Barcelona telah memberikan pernyataan sikap terkait insiden tersebut. Klub asal Catalunya mengutuk aksi rasisme tersebut, jadi mereka bersiap untuk menginvestigasi kejadian ini lebih lanjut. Fiorentina bertekuk lutut di kandang Lazio pada pekan ke-10 Serie A. Fiorentina kalah 0-1 dan harus pulang dengan tangan hampa. Sebelum takluk lawan Lazio, Fiorentina dipermalukan Empoli pada pekan ke-9. Main di kandang sendiri, Fiorentina dipencundangi 2-0. Sebelum itu, Fiorentina sempat menaklukkan Atalanta dan Udinese, imbang lawan Frosinone, lalu menundukkan Cagliari dan Napoli. Namun, performa Fiorentina kemudian menukik. Fiorentina perlu segera menemukan kembali permainan terbaiknya. Lazio menang dramatis saat menjamu Fiorentina pada pekan ke-10 Serie A. Lazio menang 1-0 berkat gol yang mereka cetak di menit-menit akhir 94. Ini bukan pertama kalinya Lazio meraih hasil berkat gol di menit-menit akhir pertandingan. Musim ini, hal tersebut seolah jadi kebiasaan. Lazio sudah beberapa kali melakukannya. Sebelum ini, Lazio juga melakukannya saat melawan Atletico Madrid dan Celtic di Liga Champions, serta Atalanta di Serie A. Biasakan nonton Lazio sampai habis, sebab gol yang ditunggu biasanya datang di menit-menit akhir. Mimpi Arab Saudi menggelar Piala Dunia tahun 2034 semakin dekat. Hal itu setelah Australia batal mengajukan tawaran bidding. Batalnya Australia membuat Arab Saudi menjadi satu-satunya negara yang sejauh ini mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Negeri Timur Tengah itu sudah menyampaikan surat niatan ke FIFA pada awal bulan ini. Negara-negara yang berminat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 harus menyatakan minat resminya paling lambat tanggal 31 Oktober. Dengan perjanjian penawaran yang ditandatangani harus diajukan paling lambat tanggal 30 November. Premier League melakukan penyelidikan terhadap transfer Chelsea di era Roman Abramovich. Transfer Willian dan Samuel Eto'o ke Chelsea pada 2013 yang lagi diselidiki Premier League. Keduanya saat itu diboyong dari klub Rusia Anzi Makachkala. Kejanggalan dari kedua transfer itu adalah selain uang yang dikirimkan dari Chelsea, ada pembayaran lanjutan yang mungkin telah dikirim ke sebuah perusahaan yang dikatakan sebagai entitas Rusia. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran aturan, Chelsea bisa kena sanksi dari Premier League berupa denda atau pengurangan poin. Bukayo Saka sudah tampil dalam 77 pertandingan untuk Arsenal dan timnas Inggris sejak awal musim lalu. Jika ditarik lebih jauh, dia sudah tampil dalam 87 pertandingan Premier League secara beruntun sebelum akhirnya terputus usai absen saat melawan Manchester City pada awal Oktober. Kekhawatiran soal kondisi fisik Saka pun muncul. Pemain berusia 22 tahun itu juga dikhawatirkan gampang cedera karena sering jadi sasaran tackle lawan. Namun, Saka tidak ambil pusing. Yang utama baginya adalah tampil bagus buat Arsenal. Marcus Rashford dilaporkan dugem untuk merayakan ulang tahunnya ke-26 hanya beberapa jam usai Manchester United kalah di Derby Manchester. Acara tersebut berlangsung di China White Area VIP. Perayaan tersebut konon berlangsung hingga dini hari Senin pagi, namun Rashford tetap bergabung dengan skuad United untuk berlatih di Carrington. The Mail juga menyatakan bahwa kunjungan Rashford ke klub malam dapat mengundang kemarahan Ten Hag dan berujung pada sanksi disipliner. West Ham United mencari pelampiasan usai tanpa kemenangan di 4 laga terakhirnya di seluruh kompetisi. Arsenal pun dibidik oleh The Hammers menjadi momentum untuk bangkit. Tapi menjelang pertandingan ini, West Ham memiliki rekor sangat buruk di hadapan Arsenal. Dalam 8 pertemuan terakhir, mereka tak sekalipun bisa menumbangkan Arsenal. Rekornya 6 kali kalah dan 2 kali seri. Bahkan di laga kandangnya, West Ham cuma sekali bisa menang atas The Gunners dalam 5 duel terakhir dengan 2 lainnya imbang dan 2 sisanya kalah.
Bayer Leverkusen mengawali musim dengan gemilang. Mereka saat ini duduk di puncak klasemen berkat keberhasilan meraup 25 poin dari 10 pertandingan, unggul 2 angka dari Bayer yang ada di posisi kedua. Legenda Bayern Munchen Uli Hoeneß sangat terkesan dengan performa gemilang Bayer Leverkusen sepanjang musim 2023-2024. Hoeneß menilai Leverkusen merupakan pesaing utama di Rutten dalam perburuan gelar Bundesliga 2023-2024. Apalagi mereka juga punya gaya bermain cantik dan sangat atraktif. Victor Osimhen mengukir sejarah bagi Napoli di ajang penghargaan Ballon d'Or karena dia jadi pemain klub tersebut yang memiliki peringkat tertinggi. Penyerang asal Nigeria itu di urutan 8. Mengutip Football Italia, sebelum Osimhen menjadi peringkat ke-8 kandidat Ballon d'Or, pemain Napoli yang memiliki ranking tertinggi adalah Ruud Krul. Ruud Krul menempati urutan ke-15 kandidat Ballon d'Or 1980. Setelah 23 tahun, Osimhen berhasil melampaui catatan tersebut. Skenario pemecatan Erik ten Hag mulai bermunculan setelah hasil negatif Manchester United. Setan Merah menelan 5 kekalahan dalam 10 laga awal Liga Inggris musim ini. Pelatih asal Belanda tersebut saat ini masih terikat kontrak hingga 30 Juni tahun 2025. The Red Devil harus siap membayar jaminan gaji jika memutus kontrak yang ada. Dilansir dari Mirror, nilai pemecatan Ten Hag dari sisa kontraknya bisa mencapai 15 juta pound sterling, sekitar 289,8 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk kompensasi untuk staf sang pelatih yang ikut terdampak. Tottenham Hotspur memimpin Premier League dengan koleksi 26 poin hingga pekan ke-10. Arsenal dan Manchester City yang mengekor sama-sama mengumpulkan 24 poin dari 10 laga. Berkat catatan ini, Liga Inggris sedang menyaksikan kejadian langka dalam sejarah kompetisi. Dilansir dari Squawka, Liga Inggris era Premier League pertama kali menyaksikan 3 tim meraih 24 poin atau lebih pada start musim ini. Catatan tersebut dibatasi untuk 10 pertandingan pembukaan di era Premier League. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Liga Inggris bisa mengawali musim dengan persaingan terkuat. Lini pertahanan AC Milan tengah dilanda krisis. Pasalnya, para pemain kunci di pertahanan rossoneri dipaksa menepi akibat cedera. Dilansir Sempre Milan, situasi ini membuat Stefano Pioli berencana mengambil langkah radikal, yakni mempromosikan monster Primavera, Giancarlo Simic. Kematangannya memukau Stefano Pioli. Meski sang pemain sendiri masih berusia 18 tahun, Giancarlo Simic sendiri akan memberikan warna baru di skuad AC Milan. Dikenal sebagai pemain serba bisa, Giancarlo Simic bisa memberikan banyak keuntungan untuk Stefano Pioli. Juventus menyodorkan kontrak baru kepada Nicolo Fagioli. Sebagaimana laporan dari Sky Sport Italia, sang gelandang dikabarkan akan mendapatkan kesepakatan baru yang mengikatnya hingga tahun 2028. Kontraknya yang saat ini akan habis pada 2026 dengan Fagioli menerima sekitar 1 juta euro per musim. Sky Sport Italia tidak membeberkan nilai di balik perpanjangan kontrak Fagioli, namun mengaklaim bahwa itu adalah pembaruan kontrak dengan nilai ekonomi yang besar. Al-Faiha versus Al-Ittihad bertanding di King Fahd Stadium. Al-Ittihad bisa unggul cepat atas tuan rumah. Gol Abdelrazak Hamdalah di menit ke-5 memberikan keunggulan 1-0. Di babak kedua, Al-Ittihad sempat kepayahan mencetak gol. Keunggulan baru bisa mereka tambah di menit ke-87 saat Hamdalah membuat gol keduanya. Gol terakhir kemudian dicetak di masa injury time. Karim Benzema memastikan kemenangan 3-0 lewat golnya di menit ke-94. Hasil ini meloloskan Al-Ittihad ke perempat final Kings Cup. Bermain di Al-Awal Park, Riyadh, Arab Saudi, laga Al-Nassr versus Al-Ittifaq berjalan sengit. Pertemuan CR7 dengan tim asuhan Steven Gerrard berjalan keras. Hingga 90 menit pertandingan, tak ada gol tercipta. Laga pun terpaksa dilanjutkan ke masa tambahan waktu. Di masa perpanjangan waktu itu, Sadio Mane keluar menjadi pahlawan Al-Nassr. Mantan penyerang Liverpool dan Bayern Munchen itu membuat gol di menit ke-107 dan membawa keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Kemenangan memastikan Al-Nassr melaju ke perempat final Kings Cup. Laga Al-Ahli versus Abha bermain di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Abha mampu memimpin duluan usai Ahmad Jabar menjebol jala Al-Ahli pada masa injury time di menit ke-47. Di menit ke-53, Al-Ahli mendapat hadiah penalti. Riyad Mahrez yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Di saat Al-Ahli tengah berjuang mencari gol kedua, Abha justru mampu menambah skor usai Karl Toko Ekambi catatkan namanya di papan skor di menit ke-67. Hasil ini membuat Al-Ahli gagal ke perempat final Kings Cup. Wolfsburg versus RB Leipzig berlangsung di Stadion Volkswagen Arena. Tampil di kandang sendiri saat melawan juara bertahan, Wolfsburg menjebol gawang lawan melalui gol cepat Vaclav Cerny di menit ke-14. Di babak kedua, tuan rumah tetap tampil ofensif sehingga Leipzig mengalami kesulitan. Josef Paulsen menerima kartu kuning kedua dan berujung kartu merah di menit ke-56. Praktis dengan 10 pemain mereka tak bisa mengimbangi permainan apik tuan rumah. Sampai akhir laga, skor tetap 1-0 untuk Wolfsburg.
Stuttgart versus Union Berlin berlangsung di Stadion MHP Arena. Tampil di kandang sendiri, Stuttgart tampil dominan dan menjebol gawang lawan melalui gol Dennis Undorf di menit ke-45. Di babak kedua, Union Berlin tampil menyerang berusaha untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun solidnya pertahanan Stuttgart skor 1-0 tetap bertahan hingga laga berakhir. Atas hasil ini Union Berlin pun tersingkir di ajang DFB Pokal atau Piala Jerman sekaligus menambah derita Union yang sedang mengalami kesulitan untuk menang. Real Madrid dipastikan masih akan diperkuat oleh Vinicius Junior untuk waktu yang lama. Sang winger telah menaikkan kontrak baru di Santiago Bernabeu baru-baru ini. Ia menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun sehingga ia akan membela Panji Los Blancos hingga tahun 2027 mendatang. Menurut Fabrizio Romano, Real Madrid memasukkan klausul rilis dalam kontrak sang winger. Mereka memasukkan klausul rilis sebesar 1 miliar euro dalam kontrak sang pemain. Langkah ini diambil sebagai langkah pencegahan. Chris Smalling yang saat ini memperkuat AS Roma menjadi korban percobaan perampokan di rumahnya di Tor Carbone, kawasan Appia Antica pada Senin kemarin. Menurut laporan Corriere dello Sport, sekelompok pencuri masuk ke rumah pesepak bola tersebut dengan memecahkan jendela dan berusaha mengambil berangkasnya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP). Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus ini dan tim forensik juga telah mendatangi TKP. Cristiano Ronaldo diolok-olok dengan Sen Lionel Messi di laga Al Nassr versus Al Ittifaq. Momen itu terlihat di pertandingan babak 16 besar Kings Cup di Al Awal Park, Riyadh. Dalam suatu momen fans Al Ittifaq meledek Ronaldo. Ronaldo yang kemudian tak jadi melakukan lemparan ke dalam, kemudian membuat gestur tutup mulut. Ia meminta supporter untuk diam. Cristiano Ronaldo juga membuat gestur mengayunkan tangannya ke bawah agar supporter tenang. Momen itu viral di media sosial. Real Madrid tampaknya sudah mulai ancang-ancang untuk berpisah dengan David Alaba. Pasalnya, harga sang pemain baru-baru ini sudah ditetapkan. Dikutip dari laporan Defensa Central, Madrid hanya mau melepas Alaba jika ada klub Liga Arab Saudi yang siap membayar 70 juta euro. Bagi pemain yang sudah berusia 30 tahun, harga tersebut terlampau mahal. Namun kualitas Alaba diyakini bakal sepadan dengan harganya. Klub yang berminat terhadap dirinya pun kabarnya sudah lebih dari siap untuk menganggarkan uang sebanyak itu membeli Alaba. Kevin De Bruyne tidak akan dibiarkan pergi dengan mudah. Kalau ada klub yang tertarik dengannya, Manchester City menetapkan bandrol minimal 50 juta pound sterling. Rencana pengusiran De Bruyne ini tampaknya bisa sedikit lebih cepat. Sang pemain dapat peminat dari Liga Arab Saudi, per laporan Football Insider. Belum ada bocoran siapa yang mau merekrut De Bruyne. Yang jelas, perburuan terhadapnya mulai dilakukan di musim dingin tahun 2024 mendatang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.